kasus terbaru pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kasus ini cukup menjadi polemik tersendiri karena memang belum terungkap motif pembunuhan dari ibu dan anak tersebut, dan saat ini sudah ditetapkan 5 tersangka oleh pihak kepolisian dan masih ada tersangka lainnya akan terseret. Tapi Tribuners, asumsi sementaranya adalah tentang perebutan dana dari Yayasan Bina Prestasi, yaitu yayasan milik Yosef. Karena di yayasan tersebut sudah mendapatkan aliran dana BOS sekitar miliaran rupiah. Jadi asumsi sementaranya bahwa tentang perebutan harta. Tapi kita ikuti terus saja di Tribuners sampai motif yang sebenarnya terbongkar. Oke, kami akan menyampaikan tentang kasus terbaru Subang pada Jumat 10 November 2023. Ini datang dari pengacara Yoris yang mengaku bahwa Yosef menuding Mimin, pelaku kasus Subang di depan keluarga, bahkan pernah ingin dicerai. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah disebut-sebut pernah mengakui bahwa Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi adalah pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ini menjadi menarik nih Tribuners, karena Yosef ini memilih Mimin sebagai istri mudanya dan juga ikut membangun yayasan bersama dengan Mimin. Diketahui Yosef, Mimin, Arigi dan Abi adalah tersangka kasus Subang yang namanya terseret setelah ada pengakuan dari salah satu tersangka lainnya, yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Hingga saat ini keempat tersangka tersebut tidak mengakui bahwa mereka terlibat kasus Subang seperti keterangan Danu. Tetapi pengacara Yoris Raja Amanullah, yakni Leni Anggraini, mengungkapkan bahwa tudingan tersebut tidak benar ya Tribuners, dan membocorkan isi berita acara pemeriksaan BAP kliennya beberapa waktu lalu. Salah satunya kata Leni yaitu terkait Yosef yang pernah mengaku bahwa Mimin dan kedua anaknya adalah pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Juga menurut Leni, pengakuan tersebut dilakukan Yosef di hadapan keluarga besar Tuti Suhartini, termasuk ada Yoris juga di dalamnya. Bahkan kata Leni, Yosef sempat ingin menceraikan Mimin karena diduga membunuh istri pertama dan anak perempuannya. Juga setelah Leni, kuasa hukum dari Yoris, mengungkapkan bahwa membocorkan isi berita acara pemeriksaan bahwa Yosef bahwa Yosef mengungkapkan Tuti itu dibunuh oleh Mimin, istrinya sendiri. Kini Leni juga mengungkap soal permintaan Tuti dan Amalia. Sebelumnya juga diberitakan Leni bercerita tentang permintaan korban kasus Subang, Tuti dan Amalia sebelum mereka meninggal dunia. Permintaan tersebut kata Leni tidak sempat terkabulkan karena Yosef enggan mengiyakannya. Alih-alih tersebut, Tuti menceritakan keinginannya itu kepada sang anak sulung, yakni Yoris, dan kliennya dari Leni Anggraini ini. Adapun alasan Tuti dan Amalia ingin pindah dari rumah yang berada di Jalan Ciseti, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang itu karena ia ingin mencari suasana baru. Tuti dan Amalia ingin pergi jauh juga dari Yosef dan meninggalkan suaminya sendiri. Keinginan Tuti dan Amalia itu diungkapkan oleh sang anak sulungnya Yoris. Dan hal tersebut dikuat oleh Yoris melalui pengacaranya Leni yang mengadu bahwa Tuti ingin pindah rumah ke Bandung. Bahkan Tuti telah mencari referensi rumah di Bandung bersama dengan Amel. Akan tetapi keinginan sederhana Tuti itu ditolak mentah-mentah oleh sang suami, yakni Yosef. Yoris mengaku bahwa ayahnya itu, Yosef, ingin istri sah dan anaknya tetap tinggal di rumah yang beralamat di Desa Ciseti, Jalan Caga. Yang rumah itu dijadikan tempat TKP Tribuners untuk prarekonstruksi pada Kamis 9 November 2023 lalu. Namun keinginan keduanya tidak terwujud hingga akhirnya meninggal dunia. Yosef juga ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu tak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amelia. Ia justru menentang keras keinginan istri dan anaknya tersebut. Terungkap fakta baru soal kepemilikan rumah yang jadi TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Rumah yang belakangan menjadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga dari Yosef.
Rumah itu adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosef. Karena itu Leni membantah tegas isu yang berembus bahwa Yoris ingin menguasai rumah itu setelah ibu dan anaknya meninggal. Sebab sertifikat rumah itu tidak diketahui oleh Yoris keberadaannya. Lebih lanjut, Leni juga membantah tudingan tersebut kepada Yoris, bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui oleh Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang oleh polisi. Heran dengan tuduhan diarahkan oleh kubu Yosef, Leni pun mengungkap asumsinya bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk menjadi kambing hitam dalam kasus Subang ini loh, Tribuners. Lebih lanjut, Leni pun membantah Yoris menguasai yayasan. Diyakini Yoris dirinya sebagai kepala sekolah hanya menjalani perintah Yosef saja, yakni ayah kandungnya sendiri. Ya, beralih kepada perkembangan kasus Subang terakhir. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang di Desa Cilancaga, Kabupaten Subang pada Kamis 2 November 2023. Dalam prarekonstruksi ini tersangka Danu dihadirkan langsung di TKP, sementara tersangka lainnya diganti oleh pemeran pengganti. Terdapat sekitar 95 adegan yang memperagakan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia saat prarekonstruksi. Salah satu adegan yang terlihat dari luar TKP adalah adegan ketika Yosef mengangkut jasad Amalia ke dalam mobil Alphard. Reka adegan tersebut terjadi ke adegan 70-85. Berdasarkan pantauan dari luar TKP, Yosef terlihat mengangkut Amalia yang digantikan oleh manekin. Yosef membawa jasad putrinya itu melalui pintu depan rumah, kemudian mengarah ke bagasi mobil Alphard yang terparkir tepat di sampingnya. Kemudian Yosef menyimpan jasad Amalia tepat di atas jasad Tuti, yakni ibu kandungnya sendiri, yang telah terlebih dahulu disimpan oleh 3 tersangka lainnya. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut, pada adegan ke-94 Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisikan air. Air dalam ember itu untuk membersihkan lantai dari bercak darah maupun bekas kaki dari para tersangka yang ada pada bagian depan hingga dalam rumah. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi itu pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagar. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui kemana perginya setelah itu. Kepala Diretkrimsus Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan bahwa Mimin berada di dalam rumah saat eksekusi kedua korban, yakni Tuti dan Amalia. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada tambahan maupun yang dilebih-lebihkan. Surawan menegaskan kedatangan keempat tersangka termasuk Ari Gite TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali oleh Yosef dan Danu. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat tersangka lainnya masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras keterangan dari Danu. Ya, beralih ke kabar selanjutnya nih. Dari yang tadi kita simak adalah pengacara dari Yoris, ya, Leni Anggraini. Dan kini Arigi juga membela lewat pengacaranya. Pengacara Arigi yakni Roman Hidayat menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadinya kasus Subang. Ya, bagaimana untuk penjelasannya kami akan menjelaskan berikut ini. Arigi membantah keras pengakuan Danu yang mengungkap keberadaannya di malam kasus Subang. Arigi menyebutkan memiliki bukti rekaman CCTV konter HP alias tempat kerjanya yang menunjukkan keberadaannya saat malam kasus Subang. Diketahui rekaman CCTV konter HP Arigi itu pun telah disita penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP itu pun menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku kasus Subang. Hal itu juga lantaran keterangan Arigi dan kesaksian Danu yang dinilai berbeda jauh. Danu mengaku melihat Arigi datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pada 17 Agustus 2021 silam. Jadi tidak mungkin ya Tribuners bahwa satu orang berada di dalam dua tempat.
Sementara itu tetangga konter HP pun Dewi mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, kesaksian 3 orang ini akan dibuktikan melalui rekaman CCTV di konter HP Arigi. Ada 2 CCTV di konter HP Arigi, satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi terpasang di bagian dalam. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Rekaman CCTV itu, kata Rohman, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun di sini Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan teman dari Arigi yang menemaninya tidur di konter, yakni Ramdan dan Fadil, juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian dirinya memang sedang berada di konter tempat ia bekerja. Itu tadi Tribuners berita tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official. Selamat pagi dan sampai jumpa.